Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini kita akan belajar lagi, ya, kita mengulang. Saya yakin saudara sudah pernah dengar akan kebenaran apa yang akan saya sampaikan ini, tetapi kita akan dalami lagi, yaitu tentang pengertian gereja. Ya, gereja dan bagaimana kita hidup bergereja atau berjemaat. Saudara, kata jemaat itu adalah sebuah istilah yang terambil dari bahasa Arab, jemaah, ya. Kalau di dalam bahasa Yunaninya itu eklesia. Nah, dari eklesia ini bahasa Spanyolnya iglesias, kemudian kita mengenal kata igreja. Igreja itu bahasa Portugis, saudara. Dan itulah yang diambil oleh orang Indonesia, bahasa Indonesia menjadi gereja. Jadi gereja itu ya eklesia, iglesias, igreja, begitu ya. Nah, kalau Arabnya jemaat. Nah, dalam pengertian Yunani sekuler, saudara, ini saya catat ya. Jadi itu sebuah istilah yang sudah ada sebetulnya ketika penulis Perjanjian Baru memakai kata eklesia itu. Dalam pengertian Yunani sekuler, eklesia adalah sekumpulan warga kota. Sekumpulan warga kota yaitu orang-orang merdeka yang dipanggil keluar. Jadi arti sesungguhnya eklesia itu adalah yang dipanggil keluar. Dari mana? Dari rumah mereka masing-masing. Jadi sekumpulan warga kota yang dipanggil keluar dari rumah mereka atau tempat kerja mereka untuk berhimpun bersama-sama membicarakan, membahas akan hal-hal yang penting bagi kota mereka. Yaitu asal-usul kata eklesia. Ya, saudara, kita pelajari ini dan jadikan ini pengetahuan. Nah, istilah inilah yang dipakai oleh penulis Perjanjian Baru, saudaraku, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi Tuhan Yesus dalam dua kali kesempatan menyebutkan akan kata eklesia itu dengan dua pengertian. Nah, kita perlu pahami, saudaraku. Jadi, kata eklesia itu mengandung dua pengertian dan Tuhan Yesus menyebutkan dalam dua kali kesempatan itu. Yang satu adalah pengertian universal. Ya, jadi eklesia atau gereja atau jemaat secara universal. Nah, itu ada di dalam Matius 16 ayat 18. Saya sampaikan ini adalah pengakuan Petrus, saudaraku ya, Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau eklesiaku atau igrejaku. Dan alam maut, lebih tepat mestinya gerbang alam maut atau pintu alam maut, tidak akan menguasainya atau mengalahkannya. Ya, ini adalah satu ayat yang kuat, saudaraku. Kita orang Kristen harus memahami akan ayat ini dan menjadikan ini dasar iman kita. Jadi, sebelum Tuhan Yesus mengucapkan akan kalimat dari firman ini, Petrus itu mengucapkan akan pengakuan. Ketika Tuhan bertanya, apa katamu, siapakah aku ini? Petrus tampil, ya murid-murid lain gak berani ngomong, Petrus tampil dan Simon Petrus itu berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu ayat 16, saudara. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian ayat 17 Tuhan menjawab, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi itu sebuah pewahyuan, saudara. Kalau Anda, saya bisa memandang Yesus Kristus sebagai
Mesias, anak Allah yang hidup, juru selamat dunia, maka saat itu sesungguhnya itu adalah karunia dari Bapa Surgawi melalui kuasa Roh Kudus, yang mana kita bisa memahami, mengerti akan siapa Yesus itu. Nah, di atas dasar pengakuan bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah anak Allah yang hidup, maka Tuhan mendirikan gereja universal, eklesia secara universal. Jadi kata jemaat di dalam ayat 18 itu, ya, aku akan mendirikan jemaatku dan pintu gerbang alam maut yang menyedot orang-orang untuk masuk ke neraka itu tidak akan berkuasa lagi. Jadi pintu gerbang alam maut itu seperti sebuah lubang, sebuah lubang, saudara bayangkan sebuah lubang hitam yang sangat kuat daya sedotnya. Jadi orang-orang itu ditarik ke alam maut itu, melalui pintu gerbang alam maut itu. Nah, hanya mereka yang mengaku mendapatkan satu pewahyuan dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, dia adalah Sang Mesias, maka gerbang alam maut itu nggak punya kuasa untuk membawa orang-orang yang punya kesaksian Yesus ini, yang punya iman kepada Yesus Kristus ini, untuk kesedot masuk. Makanya pintu gerbang alam maut tidak dapat menguasainya atau mengalahkannya. Cannot prevail against it, kan begitu. Nah, bahkan dikatakan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi orang-orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah anak Allah yang hidup, maka mereka itu punya kunci kerajaan surga. Ya, jadi saudaraku, ini kedahsyatan dari gereja secara universal. Semua orang, nggak peduli denominasi, aliran gerejanya mana, kalau mereka punya iman seperti itu, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka mereka otomatis masuk dalam gereja jemaat secara universal, eklesia secara universal. Universal itu artinya yang mencakup seluruh, luas, saudara, seluas-luasnya, tidak ada batas. Surgawi sifatnya, saudaraku ya, itu rohani, surgawi, dan sifatnya abadi, kekal, dan segala zaman. Jadi orang-orang yang sudah mendahului kita dari zaman manapun yang sudah mati dalam iman yang seperti itu, mereka adalah anggota gereja. Karena ini masuk dalam kekekalan segala zaman, mau abad berapa sampai nanti akhir zaman, semuanya masuk dalam gereja universal ini. Termasuk mereka yang sudah mati dalam Kristus itu juga anggota gereja ini. Dan orang-orang percaya yang akan datang, yang sekarang belum percaya, itu mereka juga bagian dari gereja universal, jemaat universal, eklesia universal ini. Jadi ini mencakup seluruh umat tebusan yang menanggapi akan panggilan Tuhan tersebut. Paham ya saudaraku ya? Jadi pengertian eklesia yang pertama ini adalah universal. Nah, kata jemaat ini tidak menyatakan kesatuan yang bisa dilihat, kelompok yang bisa dilihat. Enggak. Kesatuan jemaat universal ini bersifat rohani, surgawi dan kekal saja. Jadi misalnya di Rusia, di Ukraina ada orang-orang yang menyembah Yesus, ya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Putra Allah yang hidup. Mereka percaya pada Yesus sebagai Sang Firman yang menjadi manusia, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, otomatis dia adalah anggota gereja universal. Saya juga percaya saya anggota gereja universal. Jadi ada orang di Ukraina, ada orang di Rusia, ada orang di Jerman, ada orang di Amerika, ada orang di China, ada orang di itu semua saudara saya, itu semua anggota gereja yang universal. Saya anggota universal, mereka juga anggota gereja universal secara rohani, surgawi dan kekal. Ya, saya kira ini sudah cukup jelas
Nah, sekarang kita akan beranjak ke Matius 18, saudaraku. Di dalam Matius 18, Tuhan Yesus juga menyebutkan kata eklesia ini. 2 kali ya di sini ya. Coba kita lihat ayat 17. Nah, ini tentang menasihati sesama saudara. Nah, ini bicara tentang disiplin. Nah, kalau di sini ini bukan universal, saudaraku, ya. Atau saya bacakan mulai ayat 15 saja ya. Apabila saudaramu berbuat, tegurlah ia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tetapi jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi, ada yang berbuat dosa, Anda tahu, Anda tegur 4 mata. Kemudian kalau dia mendengar nasihat dan bertobat, kita mendapatkannya kembali, dikatakan begitu ya. Kemudian kalau tidak mau mendengar, dikatakan bahwa ini loh saksinya, menyangkal gitu ya. Kamu berzina toh? Enggak, siapa bilang gitu ya. Ini saksinya. Kita bawa 2 atau 3 orang. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ini loh benar lah. Kamu kemarin melakukan kejahatan ini, kamu melakukan dosa ini, ya kamu lakukan penipuan, kamu lakukan apa, ini loh saudara yang menyaksikan peristiwanya. Nah, kalau orangnya akhirnya ya sudah, ya memang betul saya salah, ya kita mendapatkannya kembali. Jadi stepnya pertama 4 mata, bawa saksi, kalau dia masih menyangkal, bawa saksi. Kemudian ya ayat 17 ini, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, jadi sudah bawa saksi tapi tetap ngomong, tetap ngeyel gitu ya, tetap menyangkal, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Lah ini jemaat ini bukan universal, saudaraku. Emangnya kita langsung ceritakan ini kepada seluruh dunia, apalagi zaman dahulu belum ada sosmed, belum ada YouTube, ya bagaimana kita menceritakan kepada mereka yang di tempat jauh, kan tidak bisa, saudara. Ini adalah jemaat lokal, ya. Jika tidak mau juga mendengarkan, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat. Jadi disebut 2 kali kata eklesia atau jemaatnya. Pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Artinya ya wis gitu, saudaraku. Orang ini memang menolak untuk sebuah disiplin rohani. Ya terserah. Jadi dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan dan seperti pemungut cukai ya, yang tetap tinggal di dalam dosa, mau-maunya sendiri, nggak bertobat begitu. Nah, saya ingin sampaikan di sini bahwa di dalam perikop disiplin ini, disiplin atau menasehati saudara, menegur saudara yang berjatuh dosa ini, Matius 18 ayat yang ke-15 sampai 17 ini adalah gereja lokal. Nah, gereja lokal itu apa, saudaraku? Di dalam gereja lokal itu bisa dilihat, ya. Itu artinya gereja dari kumpulan orang tertentu yang mengikatkan diri menjadi anggota di dalam gereja tersebut. Ya, jadi misalnya nih gereja Kahal, Anda anggota gereja Kahal, ya ada teman-teman, saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan yang akan menasehati Anda ketika Anda ada keliru, ada salah. Nah, ini berlaku dalam ruang lingkup. Dan kalau ini diberlakukan beneran, maka ada orang yang menolak dinasehati, ya jemaat akan tahu, seluruh jemaat lokal itu saja yang akan tahu. Ya sudah, ini orang tidak bisa dinasehati, ya anggap aja dia seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ya tetap didoakan, ditunggu akan kasih karunia yang akan membawa dia pada pertobatan. Begitu ya, saudaraku. Jadi ini sekumpulan orang-orang percaya yang menyatukan diri secara sukarela. Nah, ini penting ya.
dalam satu jemaat lokal tertentu. Nah, di dalam jemaat itu biasanya Tuhan menetapkan ada penatua atau gembala-gembala, begitu ya. Ada hamba-hamba Tuhan yang menuntun mereka, membimbing mereka. Nah, ini perlu sekali, saudaraku. Nah, di dalam perjanjian baru, dari 114 kata eklesia, ini kalau Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu Tuhan Yesus hanya mengucapkan 3 kali di dalam Injil Matius ini, ya, pasal 16 dan pasal 18. Nah, kalau plus surat-surat para rasul, kisah rasul dan sebagainya, itu di perjanjian baru kata eklesia ini digunakan 114 kali, dan perhatikan 96 dari antaranya memiliki pengertian lokal. Ya, dari 114 kata jemaat atau gereja atau eklesia, itu 96 diantaranya itu menunjuk pada pengertian gereja lokal. Jadi saudaraku, kita bedakan ya, kalau seringkali kita punya pendapat atau pandangan, saya adalah milik Kristus, saya adalah anggota gereja, gereja saya sedunia. Benar, saudaraku, itu adalah gereja universal. Begitu Anda berkata, Tuhan Yesus, Engkau adalah juru selamatku, Engkau adalah anak Allah yang hidup, Engkau adalah Mesias, gitu ya. Ketika saudara punya hubungan dengan Tuhan Yesus seperti itu, pengakuan seperti itu, Roh Kudus mengurapi, maka otomatis Anda jadi anggota gereja universal. Ya. Tetapi di dalam kata gereja yang muncul di perjanjian baru 114 kali, itu 96 kali itu adalah gereja yang kelihatan. Gereja yang bisa dinilai gitu ya. Jadi bukan orang ngomong aku anggota gereja yang semua. Ya, kemudian lagunya ku tak pandang dari gereja mana itu ya. Memang benar, saudara, kalau universal benar ya. Kalau universal. Tetapi kalau lokal itu kan sebetulnya untuk disiplin, ketaatan, kemudian hubungan persaudaraan, kemudian tanggung jawab di dalam pelayanan dan sebagainya, itu semua dilaksanakan di dalam gereja lokal. Ya, jadi jemaat lokal itu kalau saya tulis di sini ini bagian kecil atau sepotong kecil dari jemaat universal sedunia. Miniatur dari gereja besar secara umum itu disebut dalam bahasa Latinnya Conventus Civium Romanorum ya, atau gitu ya. Jadi gereja secara umum itu yang yang Katolik ya, Katolik itu artinya saudaraku ya. Itu umum, tapi ada lokal-lokal yang mana ditangani oleh hamba-hamba Tuhan yang ditentukan oleh Dia. Demikian saudaraku, pemahaman tentang hidup berjemaat. Jadi kita harus mengenal dulu ya, perbedaan antara anggota gereja universal, ya otomatis. Tapi apakah Anda sudah terhisap termasuk dalam kelompok tertentu dari gereja lokal tertentu? Tuhan Yesus memberkati.